Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas tentang gelombang elektromagnetik yang disusun oleh Nisa Fadilah dengan NPM 18130222029, Anggraini dengan NPM 1813020220043, Dwi Herliani dengan NPM 18130220001, dan Notarisman Halawa dengan NPM 18130220057. Materi yang akan kami bahas mengenai how electromagnetic wave radiation, application of electromagnetic radiation in remote sensing, and the relation about electromagnetic wave and antennas. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai how electromagnetic wave, pengertian gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang tidak membutuhkan medium untuk merambat. Maka, dapat diartikan bahwa gelombang elektromagnetik dapat berpindah tidak hanya melalui udara dan benda padat, namun juga di ruang hampa udara. Di sini terdapat animasi terbentuknya gelombang elektromagnetik. Terbentuknya gelombang elektromagnetik karena adanya perubahan dari medan listrik dan medan magnet secara berurutan. Dan arah vektor medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus. Sifat-sifat gelombang elektromagnetik. Yang pertama, arah medan magnet dan arah medan listrik saling tegak lurus dengan arah rambat gelombang. Yang kedua, perubahan medan listrik dan medan magnet berubah di waktu yang bersamaan, sehingga memiliki harga maksimum dan minimum. Yang ketiga, tidak memiliki muatan listrik, sehingga selalu bergerak lurus dalam medan magnet dan medan listrik. Yang keempat, gelombang elektromagnetik dapat mengalami pemantulan pembiasan, interferensi, dan difraksi. Persamaan pada gelombang elektromagnetik. Persamaan pada gelombang elektromagnetik adalah persamaan diferensial parsial orde 2 yang menjelaskan perambatan gelombang elektromagnetik melalui medium atau dalam hampa udara. Persamaan ini adalah bentuk 3 dimensi dari persamaan gelombang. Bentuk homogen dari persamaan ini dituliskan dalam medan listrik E atau medan magnet B. Persamaannya adalah untuk medan listrik yaitu C kuadrat dikali nabla kuadrat min do kuadrat per do T kuadrat dikali E sama dengan 0. Sedangkan medan magnetik yaitu C kuadrat dikali nabla kuadrat min do kuadrat per do T kuadrat dikali B sama dengan 0. Dengan C sama dengan 1 per akar mu 0 dikali epsilon 0. Kecepatan cahaya pada medium dengan permeabilitas mu 0 dan permitivitas epsilon 0. Nabla kuadrat adalah operator Laplace. Pada hampa udara, C sama dengan 299.792.458 meter per detik adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Persamaan gelombang elektromagnetik diturunkan dari persamaan Max. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang how electromagnetic wave radiation. Pembentukan gelombang radiasi elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik disebut juga dengan radiasi elektromagnetik. Muatan listrik yang diam hanya menghasilkan medan listrik, dan muatan listrik yang bergerak dengan kecepatan konstan menimbulkan medan listrik dengan medan magnetik. Radiasi elektromagnetik
biasa juga disebut dengan radiasi EM atau EMR, mengacu pada gelombang atau kuanta foton medan elektromagnetiknya yang merambat atau memancar melalui ruang, membawa energi radiasi elektromagnetik. Contoh dari radiasi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari yaitu yang pertama gelombang radio, lalu gelombang mikro, gelombang inframerah, cahaya terlihat atau cahaya tampak, kemudian ultraviolet, sinar X, dan sinar gamma. Sifat-sifat radiasi elektromagnetik sangat bergantung pada frekuensinya. Adapun frekuensi yaitu tingkat di mana medan elektromagnetik yang terpancar berosilasi. Frekuensi radiasi elektromagnetik diberikan dalam hertz. Frekuensi dan panjang gelombang. Ketika radiasi merambat pada frekuensi tertentu, ia memiliki panjang gelombang yang terkait, yaitu antara jarak puncak berturut-turut atau lembah berturut-turut. Panjang gelombang umumnya diberikan dalam meter atau fraksi desimal meter atau angstrom. Karena semua radiasi elektromagnetik bergerak dengan kecepatan yang sama dalam ruang hampa, jumlah puncak atau palung yang melewati titik tertentu dalam ruang dalam satuan waktu tertentu, katakanlah misalnya dalam 1 detik, bervariasi dengan panjang gelombang. Karena semua bentuk energi elektromagnetik bergerak dengan kecepatan cahaya, panjang gelombang sama dengan kecepatan cahaya dibagi dengan frekuensi osilasi atau bergerak dari puncak ke puncak atau dari palung ke palung. Perhatikan gambar berikut ini. Gelombang elektromagnetik melewati titik P, bergerak ke kanan dengan kecepatan cahaya, biasanya digambarkan sebagai C dan diberikan dalam kilometer per detik. Nah, hubungan panjang gelombang dan frekuensi gelombang elektromagnetik yaitu jika kecepatan cahaya sama dengan panjang gelombang kali frekuensi. Lalu, panjang gelombang sama dengan kecepatan cahaya dibagi frekuensi, atau frekuensi sama dengan kecepatan cahaya dibagi panjang gelombang, atau bisa dirumuskan dengan C sama dengan lambda kali F. Lalu, bagaimanakah pembentukan gelombang radiasi? Dimisalkan pada antena dipol listrik. Cara kerja antena dipol listrik sebagai pengirim sinyal atau transmitter. Antena dipol listrik terdiri atas 2 batang logam yang sebaris seperti sebuah batang yang panjang. Batang disuplai dari pusatnya oleh arus bolak-balik dan setengah siklus arus mengalir ke atas. Kemudian bagian atas antena mendapat muatan positif dan bagian bawah mendapat muatan yang besarnya sama tapi dia negatif. Ketika arus berbalik arah, kumpulan muatan ini berkurang, kemudian muatannya berbalik. Perhatikan gambar antena dipol berikut. Salah satu bagian penting pada suatu stasiun radio adalah antena. Nah, antena adalah sebatang logam yang berfungsi menerima getaran listrik dari transmitter dan memancarkannya sebagai gelombang radio. Antena dapat berfungsi pula sebaliknya menampung gelombang radio dan meneruskan gelombang listrik ke receiver. Antena merupakan komponen sederhana dan banyak diaplikasikan. Materi selanjutnya yaitu Application of Electromagnetic Radiation in Remote Sensing.
Radiasi elektromagnetik adalah kombinasi medan listrik dan medan magnet yang berosilasi dan merambat lewat ruang dan membawa energi dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan penginderaan jauh merupakan salah satu cabang ilmu yang digunakan untuk memperoleh informasi-informasi dari permukaan bumi tanpa kontak secara langsung di permukaan bumi. Penginderaan jauh atau remote sensing dilakukan dengan teknik perekaman energi yang dipantulkan, dipancarkan, memproses, menganalisa, dan memanfaatkan energi tersebut menjadi sebuah data informasi yang dapat digunakan berbagai keperluan. Ada beberapa hal penting dalam penginderaan jauh dapat dilihat pada gambar, yaitu sumber energi yang merupakan hal utama atau matahari yang diperlukan dalam penginderaan jauh atau remote sensing sebagai penyedia energi yang dipancarkan. Lalu, radiasi dan atmosfer sebagai perjalanan energi dari sumber ke target. Setelah itu, interaksi energi dengan target. Kemudian, perekaman energi oleh sensor. Lalu, transmisi energi dari sumber ke sensor. Dan interpretasi dan analisis data hasil perekaman, serta aplikasinya. Penginderaan jauh berkembang dalam bentuk pemotretan muka bumi melalui wahana pesawat terbang yang menghasilkan foto udara, dan bentuk penginderaan jauh atau remote sensing berteknologi satelit yang mendasarkan pada konsep gelombang elektromagnetik. Dalam perkembangannya saat ini, dengan adanya teknologi satelit beresolusi tinggi, pengenalan sifat fisik dan bentuk objek di permukaan bumi secara individual juga dapat dilakukan. Lalu, bagaimana proses penginderaan jauh atau remote sensing tersebut secara umum? Ya, jawabannya, sinar matahari dijadikan sumber energi yang dimanfaatkan dalam pemotretan muka bumi. Sinar matahari yang dipancarkan ke muka bumi sebagian dipantulkan kembali ke angkasa. Suatu objek dapat terekam pada sebuah citra dikarenakan adanya penghantar informasi yang berasal dari sumber energi ke sensor penerima. Penghantar informasi ini adalah sinar matahari yang pada dasarnya merupakan gelombang elektromagnetik. Selanjutnya, radiasi gelombang elektromagnetik terdiri dari bidang elektris atau E dan bidang magnetik atau M. Bidang elektris memiliki variasi magnitud searah dengan arah datangnya radiasi. Dua hal tersebut bergerak dalam kecepatan cahaya. Karakteristik lain yang sangat penting dalam penginderaan jauh atau remote sensing adalah panjang gelombang dan frekuensi. Ya, panjang gelombang dan frekuensi menjadi dasar pertimbangan pemilihan saluran elektromagnetik dalam penginderaan jauh atau remote sensing. Adapun sifat gelombang elektromagnetik secara umum sebagai berikut. Yang pertama, semakin panjang suatu gelombang, daya tembusnya terhadap objek semakin besar. Contohnya, suatu radio dapat didengar dari ruangan lain, namun tidak terlihat di ruangan tersebut. Hal ini dikarenakan gelombang suara dapat menembus objek pemisah ruangan, sedangkan sinar sebagai penghantar informasi objek ke mata tidak dapat menembus objek tersebut. Gelombang suara memiliki panjang gelombang yang lebih panjang daripada gelombang sinar. Yang kedua yaitu semakin panjang suatu gelombang, suhu laten semakin rendah. Secara mudah, hal ini dapat dilihat pada kompor di dapur yang menyala. Api kompor yang berwarna biru memiliki panas lebih tinggi dibandingkan api kompor yang warnanya merah. Selanjutnya, spektrum gelombang elektromagnetik yang digunakan penginderaan jauh atau remote sensing. Gelombang elektromagnetik memiliki spektrum yang sangat luas. Hanya sebagian kecil dari spektrum gelombang elektromagnetik yang berupa berkas cahaya dapat dilihat oleh mata manusia, yaitu yang dikenal sebagai gelombang tampak atau visible spectrum. Gelombang yang dapat dilihat oleh mata manusia ini terentang dari 0,4 μm hingga 0,7 μm.
yang dapat dilihat pada warna pelangi. Spektrum tampak ini yang digunakan pada penginderaan jauh foto udara. Selanjutnya, rentang dari spektrum dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Pada gambar tersebut, tergambar rentang spektral terbentang dari gelombang pendek yang berupa sinar gamma hingga gelombang panjang yang berupa gelombang radio. Spektrum gelombang pendek dari sinar gamma, sinar X, dan ultraviolet banyak digunakan pada bidang kesehatan. Penginderaan jauh atau remote sensing pada umumnya menggunakan spektrum tampak hingga spektrum inframerah. Foto udara menggunakan gelombang elektromagnetik pada spektrum tampak ini. Perluasan dari spektrum tampak tersebut adalah spektrum inframerah yang digunakan pada berbagai satelit sumber daya seperti Landsat, SPOT, IKONOS, dan QuickBird. Dalam aplikasi di lapangan, penginderaan jauh dimanfaatkan untuk membantu analisis morfologi lahan, sumber daya bawah permukaan, serta militer. Pada sistem penginderaan ini digunakan spektrum gelombang yang lebih panjang. Spektrum ini adalah spektrum gelombang mikro atau microwave, atau sering disebut dengan gelombang radar. Spektrum ini dapat melihat objek di bawah permukaan yang jauhnya ditentukan oleh panjang gelombang itu sendiri. Gelombang elektromagnetik ini disebut juga sebagai gelombang yang dapat merambat walau tidak ada medium, di mana energi elektromagnetik merambat di dalam gelombang dengan beberapa karakter yang bisa diukur, di mana karakter tersebut yaitu seperti panjang gelombang, frekuensi, amplitudo, kecepatan. Nah, di mana amplitudo ini adalah tinggi gelombang, sedangkan panjang gelombang adalah jarak antara dua puncak. Dan frekuensi ini adalah jumlah gelombang yang melalui suatu titik dalam satu satuan waktu. Frekuensi tergantung dari kecepatan merambatnya gelombang, karena kecepatan energi elektromagnetik adalah konstan. Yang konstan itu adalah kecepatan cahaya. Panjang gelombang dan frekuensi berbanding terbalik. Semakin panjang suatu gelombang, semakin rendah frekuensinya, dan semakin pendek suatu gelombang, maka semakin tinggi frekuensinya. Energi elektromagnetik dipancarkan atau dilepaskan oleh semua massa di alam semesta pada level yang berbeda-beda. Semakin tinggi level energi dalam suatu sumber energi, semakin rendah panjang gelombang dari energi yang dihasilkan dan semakin tinggi frekuensinya. Dalam transmisi, pemancar radio memasuk arus listrik ke terminal antena, dan antena memancarkan daya dari arus sebagai gelombang elektromagnetik. Dalam penerimaan, antena memotong beberapa kekuatan gelombang untuk menghasilkan arus listrik di terminalnya yang diterapkan ke penerima untuk diperkuat. Nah, antena itu merupakan komponen penting dari semua peralatan seperti radio, TV, dan radar, dan semua alat komunikasi nirkabel lainnya, di mana antena ini adalah bagian vital dari suatu pemancar atau penerima yang berfungsi untuk menyalurkan sinyal radio ke udara. Nah, antena sendiri ini adalah berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi sinyal elektromagnetik. Lalu setelah mengubah sinyal listrik ke dalam sinyal elektromagnetik, antena ini meradiasikannya atau memberikan pelepasan energi elektromagnetik ke udara atau ke ruang bebas. Dan antena juga dapat berfungsi untuk menerima sinyal elektromagnetik, di mana antena ini adalah menerima energi elektromagnetik dari ruang bebas dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Nah, pada radar atau sistem komunikasi satelit sering dijumpai sebuah antena yang melakukan kedua fungsi, yaitu bisa beradiasi dan bisa juga penerima sekaligus. Namun pada sebuah teleskop radio, antena hanya menjalankan fungsi penerima saja. Nah, dengan demikian hubungan
Sebuah gelombang elektromagnetik, suatu antena itu adalah, bisa dikatakan bahwa antena itu adalah sebuah alat untuk menghasilkan gelombang elektromagnetik, yang dimana antena tadi berfungsi untuk menerima energi elektromagnetik ke udara dan melakukan radiasi.